Nasib SRC di tengah pandemi COVID-19. SRC berdiskusi. 12 tahun SRC, tokoh kelontong masa kini. SRC dekat, hemat, bersahabat. 12 tahun SRC. Di usia yang ke-12, apakah SRC sudah dewasa? Dari 30 paguyuban diubah menjadi 160 paguyuban di area Jakarta Timur, dengan rata-rata 15 toko sampai 25 toko per paguyuban. Apakah sudah efektif? Di tengah pandemi COVID-19, apakah Salah Sampurna bisa bekerja maksimal atau tidak? Konon katanya, para Salah Sampurna bekerja di rumah, malah lebih ekstra kerjanya, namun hasilnya masih kurang memuaskan dikarenakan terbatasnya komunikasi. Andai aplikasi Ayo SRC Indonesia bisa digunakan untuk para konsumen agar bisa berbelanja online, mungkin malah bisa jadi terobosan agar SRC tetap bisa belanja online, tetap bertahan. Malah mungkin bisa panen karena konsumen bisa belanja online menggunakan aplikasi dengan harga yang jelas dan barang-barang yang tertata, mulai dari harga maupun barang-barang online maupun barang-barang promo. Selamat datang di Ngobrol Santai Bara Cafe. Let me kick it with the wicked Sumit MC they won't make it Baba mereka sampai habis putar roda biar kebalik Me and Opti sila main 5 orang-orang semua gila Wicked MC sepedikan tanpa perlu tanda tanya man Well they faking it wicked. Semangatlah untuk maju dan jadilah pribadi yang optimis. SRC berhak maju, SRC wajib maju, bahkan SRC harus jadi nomor 1. Karena SRC dekat, hemat, bersahabat. Selamat datang di Ngobrol Santai Bara Cafe. Saya perkenalkan, di sebelah kiri saya ada Ketua Paguyuban se-Jakarta. Selamat datang Pak Omo. Selamat datang. Perkenalkan saya dari toko Ananda. Dan di sebelah kanan saya ada Pak Yuli, Ketua Paguyuban Gober. Geber. Selamat datang, perkenalkan saya dari Toko Banjar, Ketua Paguyuban Geber, Jakarta Timur. Oke. Jadi kita hadir di sini mewakili Paguyuban Jakarta Timur jelasnya. Karena sebenarnya sih ini kita tadinya mau bikin SRC Lawyers Club ya. Cuman terkendala ada beberapa ketua paguyuban yang memang nggak bisa hadir. Cuman kita nggak patah semangat walaupun cuman bertiga. Kita akan tetap memberikan edukasi ke teman-teman Ngobrol Santai Bara Cafe. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman SRC agar bisa lebih bersemangat lagi di SRC. Gitu ya Pak ya? Ya, betul. Tapi sebelum video ini berlanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel SRC Bara Cafe. Karena insya Allah nanti kalau uangnya sudah ada dari YouTube, berapa persen akan kita gunakan untuk kepentingan paguyuban. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan satu lagi, bikin konten YouTube itu nggak mudah, susah banget, ngumpulin orang-orangnya juga susah. Contohnya malam ini. Contohnya malam ini, pada nggak datang. Rencana 5 orang, cuma 3 orang. Nah, rencana 5 orang, Oh, cuma 6 ya, 3 ya. orang. 6 orang harusnya yang datang. Karena kita mengikuti PSBB gitu ya. Ya. Minimal 5 orang, 6 orang. Cuman ya hasil memang nggak datang. Ini 28 hari puasa kita ya. Alhamdulillah ya. Ya, Besok 28 mungkin hari puasa. terakhir puasa ya. Besok hari Sabtu, hari terakhir puasa. Yang mudah-mudahan puasanya tetap lancar ya. Dan full sampai besok hari terakhir. Ini ngomong-ngomong SRC di tengah pandemi COVID-19, kira-kira ada kendala nggak Pak Yuli di toko dengan adanya COVID? Atau malah lebih berbahaya di saat bulan puasa? Karena konsumen lebih hilang ya di saat bulan puasa ya, berkurang intinya. Sebenarnya kalau masalah konsumen itu ada aja. Dia memang berkurang, tapi tidak terlalu banyak. Karena saya sendiri memang udah dagang udah cukup lama dan konsumen udah cukup lumayan. Dan rata-rata konsumen saya itu melalui WA. Oh, lebih belanja lewat WhatsApp, nggak terlalu banyak kendala gitu.
Jadi kita konsumen WA kita kirim, konsumen WA kita kirim. Gitu. Kalau mengharapkan konsumen langsung datang ke toko ya memang saya Sulit, rasa ya? kita nggak bisa berkembang. Iya, iya, iya. Ya, berarti seperti halnya tadi saya bernarasi bahwasanya dulu sempat ada yang namanya aplikasi Ayo SRC Indonesia. Iya. Cuman aplikasi itu bukan nggak bertahan ya, cuman mungkin sedikit agak mati suri kali Pak. Karena waktu itu hanya dipakai untuk kupon, Iya. kupon digital. Itu kan Iya. dulu berlaku hanya pada saat kita ada undian ya. Ya, ada program YBKS ya. YBKS. Sebenarnya kalau memang udah ada begitu itu harus secara rutin berjalan terus sih. Betul. Jadi jangan sampai putus di tengah jalan. Benar. Kalau putus di tengah jalan ya sayang sebenarnya. Ya berlakunya pada saat ada program YBKS aja gitu. Jadi walaupun tak ada promo atau enggak itu sebenarnya aplikasi itu tetap berjalan terus sebenarnya. Kalau menurut saya. Ya justru itu yang pengen kita bahas, bahwasanya seharusnya andaikan aplikasi itu tetap berjalan. Mungkin kan kita sudah punya banyak konsumen, tetangga-tetangga kita pribadi sendiri yang di saat kebetulan ada COVID-19 ini mereka bisa berbelanja di rumah. Iya. Dan mereka kan kalau misalnya seperti Pak Yu bilang tadi, mereka bisa tetap berbelanja lewat online, cuman online-nya itu hanya lewat WhatsApp. Ya, Dan ya. itu kan kita nggak mencantumkan harga-harga kita, sorry. Iya. Berapa banyak item barang yang kita punya itu nggak bisa kita fotoin satu persatu. Iya. Andai aplikasi Ayo SRC Indonesia itu kita punya, dalam kata arti berjalan, Iya. mungkin kan kita bisa naruhin barang-barang kita di situ kan. Iya. Mulai dari kuantiti barangnya, harga barang promonya, Iya, jelas. atau masalah harga-harganya kan gitu. Iya, jadi akan jelas produk kita yang ada di situ apa sih? Nah, Terus harganya berapa sih akan tahu hmm, semuanya. Ya seperti WS ke retail lah. betul, seperti agen ke retail. Iya, jadi semua harga barang bisa lihat melalui aplikasi. Betul. Nah, kita berharap juga harusnya ke konsumen kita juga berlangsung atau berjalan seperti yang kita harapkan pada waktu itu diterapkan program YBKS kan. Iya. Nah, itu kan pada saat itu kan berlakunya hanya pada saat program YBKS konsumen kita download langsung untuk belanja, tapi setelah program itu tidak ada lagi, Iya, ya, aplikasi itu kan tidak berjalan. Nah, kita berharap berharap jadi ke punya depan konsumen itu dihapus lagi. Nah, Ya, ya. Tapi kalau kita konsumen itu download aplikasi untuk belanja online itu akan lebih bagus lagi sebetulnya. Jadi mereka itu dipergunakan itu tidak saat pada program YBKS aja, tapi setiap hari mereka mau belanja melalui aplikasi seperti kayak toko-toko retail ke agen itu kan lebih memudahkan konsumen juga. Mungkin kalau itu terapkan, jadi konsumen kita juga akan lebih mudah pada saat COVID sekarang ini. Jadi mereka ya oke lah memang ada melalui WA ya, tapi dengan adanya aplikasi mereka bisa lihat data harga. Iya, kalau bahkan kalau- stok barang pun stok terlihat. barang pun terlihat. Iya, kalau ada Nah, itu juga aplikasi sangat memang lebih membantu. sempurna. Iya, itu Lebih lebih sempurna. membantu banget itu buat konsumen Iya. kita. Justru itu yang sangat disayangkan menurut saya pribadi, bahwasanya kalau ada aplikasi online untuk kita ke konsumen atau untuk konsumen ke kita, ke para SRC, itu akan lebih indah bahwasanya, karena kan barang-barang yang tidak terlihat pun dengan kita foto mereka tahu. Betul. Barang-barang yang baru masuk pun kita yang tadinya biasanya nggak jualan, tiba-tiba jualan karena ada di barang promo di paling terdepan mungkin di aplikasi itu akan lebih cepat ya nyampainya ke konsumen ya. Iya kan selama ini yang Ayo SRC itu kan berlaku kepada agen ke SRC ke agen. agen ke SRC, tapi maksudnya kita nih berharap ke depan itu Ayo SRC itu untuk Ayo konsumen. Ayo konsumen, Gitu. betul itu. Ini udah pas namanya Ayo konsumen ya. Iya, Ayo konsumen. Iya. Jadi berlaku itu bukan hanya untuk toko-toko retail ke agen ya, tapi konsumen itu bisa lihat langsung produknya SRC. Misalkan dia mau belanja, tinggal buka aplikasi, dia mau beli apa aja kan tinggal buka aplikasi udah ada semua. Iya. Dan harganya sudah tertera. Nah, itu kan memudahkan namanya. Benar Pak. Gitu. Jadi, Benar. Justru di situ malah saya rasa akan lebih banyak lagi pelanggan yang memang notabene kebanyakan malas keluar. ya. Malas keluar rumah, karena yang saya lihat ya menengah ke atas itu memang benar-benar dia bukannya patuh ya,
tapi karena mereka punya stok uang, jadi mereka benar-benar di rumah Pak. Tapi yang menengah ke bawah ini bukan mereka bandel, tapi memang karena stok tabungannya menipis, mau nggak mau mereka walaupun adanya COVID tetap jalan keluar nyari sesuatu yang lebih untuk makan dia sehari-hari kan gitu Pak ya. Iya betul. Termasuk kita sendiri, kita toko SRC ini nggak ada yang nutup, karena memang salah satu dari beberapa faktor yang memang masih tetap bisa buka gitu, kita tetap masih bisa berjalan walaupun adanya Cuma COVID. ya memang dibatasin waktunya. Kalau Iya. seperti di tempat saya sampai jam 6. Jam 6 Iya, sore ya? iya, maghrib. Ya. Tapi di gang nggak sih tokonya? Saya di pinggir jalan. Oh pinggir jalan, berarti nggak ada penutupan ini ya? Nggak ada penutupan di gang gitu ya? Enggak. Kalau di tempat saya kan agak masuk ke dalam nih SRC Iya. Barak Cafe. Jadi di portal gitu, dan itu menyulitkan sih. Cuman ya mau nggak mau kita ngikutin prosedur. Jadi di saat ada barang turun pun, kayak misalnya dari Sayap Emas, dari Unilever lain sebagainya, ya kita malah gotongin dari depan ke sini. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk mobil. Hanya beberapa minggu sih. Karena kesininya saya liatin yang jaga pun malas sih. Serius malas itu. Hanya 2 minggu atau 3 minggu bertahan mereka sudah hilang. Ya yang malas itu sekarang bukan penjaga aja. Warga sendiri pun sudah merasa bosan, sudah jenuh dengan berlakunya PSBB ini kan. Karena udah lama gitu loh. Biasa mereka aktivitas di luar rutin, dengan berlakunya PSBB ini kan sudah hampir 3 bulan ya. Iya. Februari. Merasa jenuh dan sekarang mereka malah apa ya? Udah nggak patuh lagi dengan peraturan itu kan. Benar. Ternyata saya dari rumah ke sini aja di jalan tuh ramai banget. Ramai banget. Macet Semua toko-toko pakaian yang ada di pinggir jalan itu sekarang penuh sama manusia. Nah, itu yang kita khawatirkan, Ya. penularan itu akan terjadi kembali. Sedangkan kemarin aja mulai dikendorkan PSBB, ternyata sampai 1000 Ya, yang baru. yang positif. Kasus 1000 kasus yang baru. Itu kan sangat ini banget kan, sangat prihatin banget kan. Jadi apa yang selama ini pemerintah jalankan, yang sebetulnya kita udah diambang keberhasilan, ternyata malah kembali lagi ke terpuruk lagi kita. Iya. Karena dengan Tambah penularan parah lagi. iya tambah Kembali naik parah. lagi. Lebih parah lagi. Ya memang kita tidak bisa salahkan 100% masyarakat ya, karena memang mereka benar-benar butuh. Sekarang mereka bertahan di rumah. Oke lah mereka dapat santunan dari pemerintah, tapi kan nggak setiap hari, paling seminggu sekali. Ya mungkin kebutuhan mereka kan juga nggak cukup hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah, mereka juga perlu kebutuhan-kebutuhan lain yang posisinya sekarang di bulan Ramadan ini kan kebutuhan mendesak kan. Yang tadinya tidak biasa beli harus diadakan, ya kayak pakaian baru, Betul. makanan dan macam itu kan. Jadi yang membuat mereka tetap keluar dari rumah ya mungkin karena keterbatasan kebutuhan itu yang sangat mendesak menghadapi bulan Ramadan ini kan. Betul, seperti yang saya bilang tadi bahwasanya yang menengah ke bawah ini bahkan yang di bawah sulit karena tabungannya nggak sebanyak yang menengah ke atas gitu. Walaupun semua kena dampaknya, tapi yang di bawah ini sangat tipis tabungannya. Di saat tabungannya habis, bahkan mungkin sebelum habis pun mereka udah harus nyari karena takut gitu ya. Takut ke depannya mungkin dia bisa nabung untuk 2 hari 3 hari, tapi di saat dibelanjakan ini itu untuk seminggu, nah setelah seminggu itu ke depan hilang, habis sudah. Betul. Karena maafnya kata pembagian ini masih belum rata. Ada yang kebagian, ada juga yang masih belum terbagi. Entah di mana kendalanya, itu sih urusan pemerintah. Kita nggak akan ngebahas itu juga sih. Jadi luar tanggung jawab kita. Ya, cuman ini saya mau sedikit bertanya nih sama para ketua paguyuban yang jelas. Karena Pak Omo sendiri maupun Pak Yuli di 2013 ya masuk SRC ya? Iya. Gabung di SRC. Dan itu udah menyandang gelar ketua paguyuban. Cuma kebetulan aja yang mau. Dan Pak Omo dari 2008 sudah udah masuk jadi ketua paguyuban di tahun berapa itu Pak?
sama. Oh, paguyuban kayaknya 2013. 2013 masuk juga. SLC-nya 2008. Iya. Terbentuknya ketua paguyuban. Iya. Dan kalau nggak salah waktu itu hanya 28 paguyuban sampai 30 Iya, paguyuban. kurang lebih segitu. Dan sekarang mulanya 14, asal mulanya 14 paguyuban, terus Ya, dipecah menjadi 28. 28 ya. Dan sekarang dipecah lagi menjadi 160 paguyuban, Pak. Karena memang banyaknya anggota baru. Iya, betul. Kan untuk mempermudah komunikasi juga sih. Iya. Kemarin kan waktu dibentuk awal-awal paguyuban itu kan tidak lihat wilayah. Iya. Kalau sekarang kan dilihat dari wilayah masing-masing, karena kalau terlalu jauh, jadi untuk hadir pun susah. Makanya dirubahlah sekarang menjadi beberapa paguyuban untuk mempermudah. Biasanya paguyuban itu ruang lingkupnya sekitaran Misalnya lubang buaya Pondok ya, Gede. yang terdekat lah. Iya. Untuk mempermudah. Tapi kan kalau misalnya lubang buaya Pondok Gede kan terlalu besar. Makanya dirubah menjadi 160 paguyuban itu misalnya hanya daerah lubang buaya hanya sekian. Iya. Yaitu hanya 15 sampai 25 toko per paguyuban. Yang ingin saya tanyakan, apakah para suhu-suhu ini yang sudah lama jadi ketua paguyuban, apakah mendapatkan insentif lebih dari status yang disandangnya ini? Ya, kalau selama ini yang kita jalankan, kalau insentif kita bukan tidak berharap, tapi kita kembali lagi ke tanggung jawab. Ya. Kenapa kita tidak mengharapkan insentif? Karena kita kan apa yang kita bangun, apa yang kita bentuk sebagai ketua paguyuban, semata-mata kita hanya untuk berharap supaya teman-teman SS itu bisa maju bersama. Dengan dibentuknya paguyuban otomatis kan akan mempermudah informasi juga. Ya. Jadi selama ini yang kita jalani sebagai pengurus, ya kita tidak berharap banyak, tapi kita berharap hanya gimana caranya supaya tokoh-tokoh SLC yang kita bina itu bisa maju bersama. Jadi paling tidak apa yang kita bentuk itu untuk kepentingan tokoh-tokoh SLC gitu, supaya benar-benar ada komunikasi dengan tokoh-tokoh SLC yang lain, ada program-program yang turun bisa melalui ketua paguyuban, nanti akan kita sampaikan ke tokoh-tokoh SLC. Tujuannya itu sih sebenarnya. Berarti kalau saya boleh simpulkan bahwasanya salah-salah Sampurna yang memang menjadi garda terdepan dari Sampurna untuk menyampaikan koin, misi ataupun program, berarti lebih mudah ya karena adanya ketua paguyuban ini ya. Jadi sebetulnya garda terdepan itu bukannya sales. Garda terdepan itu ya kita sebagai pengurus. Sebagai pengurus ya. Pertama informasi itu pasti akan turun ke pengurus. Pengurus dulu ya. ya. Samping ke pengurus ada sales-sales yang langsung ke toko. Mungkin dong setiap ada program selalu ke toko-toko, sedangkan waktunya terbatas. Sedangkan sekarang yang tadi seminggu menjadi 2 minggu. Nah, dengan adanya COVID ini justru malah nggak ada sama sekali kan? Iya. Nggak ada sama sekali sales yang berkeliaran. Lagi tugas-tugas kita sebagai pengurus kan untuk menyampaikan program-program apa aja sih yang turun dari Sampurna ke paguyuban. Nah, itulah yang mungkin kayak saya bilang tadi, kita sebagai garda terdepan sebetulnya pengurus gitu, karena berhubungan langsung atau berhadapan langsung dengan tokoh-tokoh. Kalau tanggapan dari Pak Yuli nih, apakah perlu insentif? Karena kan yang saya tahu nih, maksudnya ketua paguyuban ini kerjanya agak sedikit lebih ekstra ya. Iya. Bahkan kalau menurut saya, Sampurna ini sangat diuntungkan dengan adanya ketua paguyuban. Di saat salah-salah Sampurna memang vakum, nggak bisa keluar sama sekali, mereka hanya bisa menggunakan lewat komunikasi lewat WhatsApp, telepon, satu persatu. Itu pun kalau diangkat. Karena yang nggak diangkat, di saat mereka lagi sibuk tokoh-tokoh SRC-nya, dia nggak ketemu juga kan untuk bicara, untuk menyampaikan program. Nah, kalau untuk Pak Yuli gimana kira-kira? Kalau saya sebenarnya memang SRC itu kan tujuan Sampurna itu adalah untuk menolong toko-toko tradisional supaya tidak terpuruk atau tidak kalah dengan Tokoh-tokoh modern. toko-toko modern.
Makanya sebenarnya tujuannya bagus sih untuk memberikan pertolongan pada toko-toko tradisional ya. Tapi yang akhirnya kan dibentuk macam paguyuban segala macam, itu tujuannya itu kan untuk mengumpulkan para anggota SRC itu supaya lebih mudah gitu. Sebenarnya kalau ketua paguyuban sendiri, kalau anggotanya aja dikumpulin itu sudah pada gampang dan nurut semuanya, itu sudah senang sekali. Adapun kalau memang ada plusnya itu pun ya alhamdulillah, nggak menolak lah gitu ya. Tetapi lebih senang kalau memang para anggotanya itu udah pada nurut semuanya. Jadi kitanya juga mungkin dari Sampurna ada program ini, kita sampaikan tek langsung pada ngikutin, langsung pada nurut, langsung pada menjalankan, itu udah senang sekali. Kayak ini aja, kemarin ada bantuan dari Sampurna itu yang sanitizer sama masker. Masker sama sanitizer itu. Ya. Sampai sekarang yang ngambil itu baru 3 orang. Baru 3 Baru 3 orang, belum pada ngambil. Itu pun udah di WA juga. Saya Belum ngambil. Dari salesnya juga udah ngumpulin juga, belum pada ngambil juga. Maaf ini kalau saya boleh potong. Nah, Apakah momennya kurang tepat? Karena di saat awal-awal Februari ataupun Maret lah, kita bisa katakan di bulan Maret itu sanitizer sama masker bagaikan brilian dicari-cari sama orang. ya kalau memang ya karena mungkin dibilang lambat ya lambat, tapi ya memang tuh ya namanya Sampurna ngurusin se-Indonesia itu juga susah Ya. juga sih, nggak ada 120.000 toko SRC di Indonesia. Itu ya memang kalau dibilang lambat ya mungkin lambat, tapi ya kita ya alhamdulillah sebenarnya udah ada perhatian dari pihak Sampurna gitu. Ya. yang Nah. jelas tidak ada kata terlambat. Ya. Karena Itu tentu masih dipakai kan. itu kan buat kesehatan sebetulnya. Iya. Nah, kita Itu juga kapanpun masih diajarkan supaya gimana sih cara hidup sehat itu kan. Nah, ternyata orang terbuka pikirannya setelah adanya COVID kan. Ya, Sebetulnya sebelum ada COVID kan memang harusnya lebih bagus kita pakai masker tetap intinya Masker hidup sehat. atau Cuma hidup yang sehat, jelas kan itu gitu. kemungkinan besar mereka itu sebelum mendapatkan dari Sampurna, mereka udah terlanjur beli duluan, Iya. jadi barang-barang itu masih ada, baik maskernya maupun sanitizernya masih ada, jadi mau ngambil juga orang masih ada, ngapain? Iya. Ya, mungkin begitu. Ya justru itu yang saya bilang bahwasanya mungkin momennya bukan kurang tepat ya, tapi terlambat. Mungkin begitu. Mungkin ya, ini baru kemungkinan terjadi ya. Karena itu tadi bahwasanya andai di bulan Maret itu sanitizer sama masker itu andaikan sebagai seperti inilah apa namanya berlian. Berlian. Karena kita Sangat nyari itu dicari, susah iya. banget ya. Bahkan harganya gila. Iya, seperti itu. Cuman kalau sekarang ya itu dia, saya sendiri pun di toko punya 1 dus sanitizer merek Nupo. Udah nggak laku. Dijual juga nggak laku. Nah, itu dia, makanya saya sih nggak heran kalau ngedengar dari anggota paguyuban Pak Yuli kalau baru hanya 3 orang yang ngambil ya. ya kadang-kadang memang kan resikonya kita sebagai pengurus memang kayak gitu. Ya. Enggak semua di paguyuban gitu, di paguyuban kita itu yang nurut gitu. Iya. Pasti alasan itu macam-macam. Padahal kan tinggal ngambil atau beli. Sedangkan Sampurna mengeluarkan dana untuk sanitizer sama masker itu kalau nggak salah sekitar 40 M. Yakin tuh Pak, banyak banget sih 40-nya. 40 apa? 40 juta atau iya. Nah itu 650.000 itu buat bikin masker. 80.000 itu untuk sanitizer. Itu kan dananya buat Jadi sedikit. 80.000 botol kali ya, apa namanya? 8.000 liter kalau 8.000 Oh, apa iya. udah. Pokoknya yang kalau nggak salah kayak gitu itu senilai memang sampai 40 4M kali ya. 4 M kalau nggak salah. 40 betul se-Indonesia itu. Di Indonesia. Iya. Banyak Untuk sekali ya. itu, ya. Makanya kan kita sangat bersyukur dengan dana sekian besarnya Sampurna mau gitu untuk mengeluarkan toko-toko SLC. Makanya kadang-kadang kita sebagai ketua itu dituntut gimana caranya supaya kita punya anggota itu ya bisalah kita rangkul, kita ajak untuk maju. Karena ya saya bilang tadi mereka itu susah gitu, merubah pola pikir toko SLC itu nggak gampang gitu. Bisa dihitung lah kasarnya. Iya. Makanya kadang-kadang kita sebagai pengurus itu banyak ya waktu-waktu yang kita
buang buat teman-teman kita supaya bisa maju, bisa dapat informasi yang disampaikan sales-sales sama ketua paguyuban. Kadang-kadang kita sampai meninggalkan toko dengan hal-hal untuk penyampaian, ada pertemuan segala macam, otomatis kan yang namanya kita sebagai pengurus mau nggak mau harus hadir kan. Ya. Sebetulnya kita udah mengorbankan toko kan, tutup toko kita entah sampai 1 hari atau setengah hari, otomatis kan omset kita hilang. Tapi kalau kita hitung-hitungan sebagai kita bisnis, sebetulnya kita udah rugi ya. Ya. Kita sampai tutup toko. Tapi kembali lagi kita melaksanakan itu dengan hati yang ikhlas, tulus, tidak memikirkan masalah omset, tapi kita memikirkan gimana caranya toko-toko SCC itu bisa maju bersama, bisa berkembang. Apa yang kita dapat dari Sampurna, informasi kita sampaikan ke toko, walaupun kita sendiri sampai mengorbankan toko tutup, tapi kita kembali lagi dengan senang hati. Ya, oke. Saya paham apa yang dijelaskan Pak Mo. Cuman yang ingin saya tanyakan, Pak Mo kan sudah mengorbankan toko sampai nutup. Bahkan yang saya tahu Pak Mo punya 2 toko kan. Nah, yang 1 toko ini bahkan sering nutup karena Pak Mo sebagai ketua paguyuban di Jakarta ini sering keluar ya sama pihak Sampurna, maksudnya ini untuk entah itu untuk event, entah untuk penyampaian program-program dan lain sebagainya. Cuman kalau saya boleh tanya nih, kedua-duanya di kiri kanan saya, hafal nggak sih sama anggota paguyubannya masing-masing 15 toko itu? Pak Yuli hafal nggak? Kalau yang anggota baru belum, kalau yang orang-orang lama ya paham. Karena itu kan nggak semuanya orang lama, Ya. sebagian kan orang-orang baru. Minimal dari 15 anggota paguyuban dari Pak Yuli, berapa orang yang Pak Yuli kenal? Ya sebelum ada. 10. Ya, artinya kalau yang orang-orang lama paham, tapi kalau untuk orang-orang baru, karena ada datanya tapi orangnya pun belum pernah ketemu, karena belum nggak mau datang. Nah, itu kendalanya di situ. Kalau orang-orang lama kan ya memang udah rata-rata udah orang-orang aktif. Nah itu Tapi dia yang mau untuk saya yang bahas, baru, bahwasanya andai kata ada insentif lebih, Pak Yuli maupun Pak Omo bersediakah untuk bergerilya ke masing-masing anggotanya? Sebetulnya gini, selama ini yang sudah berjalan pun kita sering kok bergerilya. Saya sering bersepeda, tanya Pak Yuli, saya bersepeda itu jangan bukan semata-mata saya bersepeda olahraga aja, tapi saya suka mampir ke toko-toko, ya baik itu dari toko paguyuban kita sendiri, di luar dari paguyuban. Nah, saya kadang-kadang suka mampir walaupun itu bukan paguyuban saya. Nah, di situ kita dalam arti apa? Jadi kita sebagai ketua itu kan tidak harus kenal dengan tokoh-tokoh SCC paguyuban aja. Jadi kita di luar itu pun ya paling tidak kita juga harus kenal. Tapi kan nggak mungkin lah kita menghafal satu persatu ya. Gitu. Tapi kalau untuk paguyuban sendiri, alhamdulillah mungkin hampir kenal semua saya. Walaupun yang baru karena masih sekitaran saya. Ya. Gitu. Nah justru itu menurut saya ini pribadi, menurut saya di saat sales-sales Sampurna yang menjadi garda terdepan untuk Sampurna sendiri nggak bisa berjalan, kayaknya akan lebih baik lagi kalau pekerjaan itu atau kalau misalnya beban itu dilimpahkan ke ketua paguyuban masing-masing. Saya yakin walaupun di masa pandemi ini SRC yang lain dari anggota-anggota kita akan tetap berjalan Pak ya. Dengan catatan ketua paguyuban masing-masingnya ini bergerilya. Entah menyampaikan mengingatkan misi, entah menyampaikan program, ataupun membagikan masker, sanitizer dan lainnya. Karena itu salah satu jalan untuk mendekatkan diri sama anggota masing-masing, mulai dari pemberian masker ataupun sanitizer. Ya sebetulnya sudah berjalan sih. Yang seperti Pak Bara tanyakan itu, kenapa saya bilang sudah berjalan? Karena selama ini kan memang informasi itu kan selain dari sales langsung ke toko, melalui paguyuban juga sampai. Nah dari paguyuban itu kita akan menyampaikan baik secara langsung, baik melalui WA,
kita sudah jelaskan. Nah, jadi program itu sebenarnya udah berjalan sih. Sudah berjalan. Nah, sebagai ketua kita udah berjalan secara otomatis karena sekarang kita diamanatkan untuk menyampaikan program melalui ketua paguyuban. Otomatis kita akan sampaikan sebisa kita kan gitu. Ya mungkin dengan tokoh-tokoh yang bisa kita jangkau mungkin bisa, tapi tokoh-tokoh yang bisa kita jangkau atau yang jauh, nah kita bisa melalui WA. Itu pun sudah berjalan kan gitu. Jadi selama ini yang apapun yang diterapkan dari pihak Sampurna untuk menyampaikan program memang ya saya bilang tadi itu dari paguyuban itu sendiri, kemudian melalui sales. Ya kita datang ke anggota paguyuban kita, itu ya memang kadang-kadang ada yang nanggapin secara enak, nyaman, senyum, tapi kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang cuek. Itu ada. Sedangkan kita tujuannya kan untuk menyampaikan sesuatu ya, tapi ya tanggapan namanya orang itu nggak sama tanggapan Ya itu mungkin gitu. karena nggak kenal juga bisa jadi. Oke. Apa ya disebutnya ya? Programnya berjalan dengan baik. Tapi yang saya tahu ini kan kita kan mewakili paguyuban SRC di Jakarta Timur ya. Dan bahkan bisa dibilang Jakarta Timur ini barometernya Indonesia untuk SRC. Cuman kemarin kan saya dengar kabar bahwasannya pengerjaan misi aja Jakarta Timur hanya 22%. Berarti kan jauh dari 2.200 toko kelontong yang ada di Jakarta Timur, hanya 22% yang berjalan. Cuman pertanyaannya, andai ketua paguyubannya lebih menjalankan itu semua, saya yakin semuanya berjalan dengan baik walaupun adanya COVID-19 ini. Karena kan untuk SRC COVID-19 ini nggak terlalu berpengaruh ya di ekonomi ya. Kita masih tetap eksis kok. Kalau untuk kita masih lumayan. Iya, masih tetap eksis. Masih. Walaupun ada tapi nggak signifikan, hanya Iya. berapa persen lah. Iya. Karena kan kita bergerak di bidang ekonomi, Iya. jadi tetap Bukan berjalan. pokok. Cuman hanya pengerjaan misinya aja sama program-programnya yang memang agak tersendat. Nah itu tadi. Kalau misi-misi itu mungkin ada kendalanya itu di sini. Ada untuk orang-orang tertentu yang satu usia-usia yang udah agak tua itu mungkin satu kurang paham. Gitu. Tapi kalau untuk anak-anak muda yang mungkin baru dibilang sekali udah paham. Tapi kalau untuk orang-orang yang udah umur itu belum tentu. Karena apa ya? Memang mungkin megang HP pun juga belum lama gitu. Termasuk saya sendiri pun kalau gak diajarin dulu juga saya nggak bisa ini, gitu loh. Benar-benar. Nah itu Jadi dia. perlu diajarin dulu. Kalau udah diajarin, oh iya ternyata seperti ini. Karena yang ngajarinnya absen kan salah-salahnya, jadi terbengkalai. Itu tadi makanya. Andai tugas itu dialihkan ke ketua paguyuban, saya yakin hasilnya akan lebih dari saat ini. Sebetulnya peralihan itu udah terjadi, cuma kan kembali lagi ya mungkin tergantung dengan kesibukan tokohnya masing-masing kan. Sekarang ini sebagai ketua paguyuban juga mereka ditunjuk ya, mungkin ada yang menerima sepenuh hati, ada juga yang terpaksa kan gitu. Kan dalam satu kelompok itu yang lainnya Kan tidak sekarang mau. pada saat penunjukan itu kan belum tentu semua itu mau kan jadi pengurus kan, pasti mereka sebetulnya dalam hatinya tidak mau, tapi karena terpaksa terpilih ya mau nggak mau mereka jalankan. Tapi pada saat sudah berjalan itu pasti tidak sepenuh hati karena posisi iyanya itu terpaksa gitu. Lain dengan kita, oke lah kita terpaksa, tapi kalau kita sudah terpilih ya mau nggak mau kita harus menjalankan kewajiban kita. Iya sepenuhnya gitu. Kayak saya. Oke, sebentar saya potong. Andai ada insentif, apakah lebih giat? Sebetulnya gini, kembali lagi kalau saya pribadi, justru dengan adanya, bukan saya menolak rezeki ya, semua orang juga pasti mau. Kalau ngomongnya sempurna melakukan ya alhamdulillah. Tapi yang jelas tuh kalau saya pribadi itu jadi beban. Malah jadi beban. Iya, karena gini, kalau kita sudah mengharapkan insentif, mau tidak mau kita harus menjalankan tugas itu. Justru itu yang mau saya sampaikan dengan adanya adanya gini maksud saya, pasti mau tidak mau akan menjalankan. Ya. Nah, itu menjalankan itu dengan hati terpaksa atau dengan hati yang ikhlas.
Kalau terpaksa, kenapa? Karena sudah menerima insentif, sebetulnya dia juga tanggung jawabnya tidak sepenuhnya, akhirnya kan terpaksa. Tetap aja dalam posisi terpaksa itu, lambat laun semangat itu akan mengendor. Karena kenapa dia terpaksa? Karena dia juga punya kesibukan toko dong. Nah, dengan ada insentif mereka dikasih perangsang kan, otomatis dia akan ada dua pilihan. Saya tinggalkan toko untuk beberapa jam untuk ngurusin teman-teman karena ada insentifnya. Iya, karena Nah, ada itu ada insentif dua dong. pilihan kan. Iya. Nah, otomatis sekarang insentif itu dengan penghasilan kita per hari berapa jam dan misalkan hilang, apakah sesuai dengan yang kita harapkan insentif itu kan gitu. Iya. Nah, makanya Kalau menilai dari nominal itu memang tidak seimbang. nah, ya. Mau ya kita berdagang ya, semuanya berdagang. Kalau misalkan kita mau dikasih insentif berapa, nggak seimbang dengan waktu yang kita butuh. Kalau ukurannya masalah ekonomi, kalau ukurannya uang. Tapi kalau kita menjalankannya dengan kesadaran dan di saat longgar itu ya mungkin menjalankannya dengan ringan. Tapi kalau hanya batasan insentif aja itu juga enggak. Insentifnya 500.000, kita dagang sehari keuntungan lebih dari 500.000 kok. Yang jelas gini, yang jelas kita dituntut Jadi ya yang jelas menurut saya dan tanggung jawab itu yang penting. keikhlasan dalam kita menjalankan tugas itu. Ya kalau memang ada pun itu pun bukan suatu tujuan kita untuk mengharapkan insentif. Ya. Tapi mau nggak mau kalau memang ada tugas ya harus kita jalankan dengan ikhlas bisa. Oke, pertanyaan terakhir. Ya, siap. Pertanyaan terakhir dari saya bahwasanya apakah ada hitam di atas putih bahwa ketua-ketua paguyuban ini tanda tangan sebagaimana mestinya kalian harus jadi ketua paguyuban dan kalian menanggung beban, bukan menanggung beban ya, mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan atau membantu teman-teman SFC lain di bawah paguyubannya 15 toko tersebut. Apakah ada tanda tangan di atas hitam putih? Sebetulnya gini, Atau cap? dibentuknya ketua paguyuban itu bukan kita ada perjanjian itu di atas putih. Jadi begini, dibentuknya paguyuban itu bukan berarti kita sebagai ketua paguyuban dibebankan 100%. Ya. Tidak. Tapi hanya sebagai membantu memudahkan informasi yang sampai ke kita dari Sampurna, kemudian kita menyampaikan ke anggota-anggota. Nah, itu jadi apa yang ini sama kita sebagai pengurus itu bukan itu dilimpahkan 100%. Kamu harus punya tanggung jawab, harus sampai berita dari Sampurna misalkan. Iya. Harus 100% sampai harus tokonya benar-benar Menjalankan. Tidak juga. Jadi hanya sebagai pengingat, perwakilan lah kasarnya. Cuma sekedar menyampaikan adapun dijalankan Nah, betul. anggota Iya. atau enggak Jadi, itu ya semuanya kembali kepada kesadaran anggota itu tadi. Iya. Karena Gitu. kalau Kerjasama yang penting. anggota itu harus menjalankan, itu nggak bisa. Jangan kita hanya sebagai ketua paguyuban. Orang Sampurna sekalipun yang bawa seragam pun nggak bisa kok. Apalagi hanya kita. Nggak Ya, bisa. ya paham. Cuman pengennya saya itu, jadi kita punya 2 jalur di saat salah Sampurna yang datang ke toko tersebut untuk menyampaikan A, B, C sampai Z. Karena mereka keterbatasan waktu, ada garda kedua setelah salah Sampurna yaitu ketua paguyuban sendiri. Betul. Yang notabene lebih dekat, lebih punya banyak waktu untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Nah, itu yang saya maksudkan. Ya cuman kalau memang tidak ada insentifnya pun, saya sendiri pun ya ketua paguyubannya juga akan sama halnya nanti seperti sales. Jadi ya di mana ada waktu ya udah, di mana ketemu ya itu disampaikan. Di saat memang tidak ada waktu sama sekali, ya saya rasa wassalam, nggak akan ada pertemuan dan apalah selanjutnya. Kan begitu, betul? Iya. Tidak bisa dipungkiri ya. Ya, yang jelas gini, kembali lagi ke ikhlasan kita sebagai pengurus. Kalau hitung-hitungan bisnis, saya jadi pengurus itu udah lumayan lama. Kalau pas lagi ada program YBKS berjalan, saya turun raja sampai kadang-kadang tuh sampai 1 minggu itu sampai setiap hari saya tutup seharian. Tutup. Iya. Kalau kita hitungan bisnis itu mungkin kalau misalkan saya digaji pun Nggak serasa seimbang. nggak bakal ketutup buat gaji toko saya. Karena kita bisa hitung-hitungan. Sekarang sehari misalkan omset kita 2 juta lah kasarnya. Ya. Kalau seminggu aja udah berapa? 14 juta. Hmm. Apakah
misalkan sempurna mau gaji saya selama sebulan 14 juta nggak mungkin kan. Nah itu kembali lagi kita sebagai pengurus yang ditunjuk meluangkan waktu, mau tidak mau kita harus mengorbankan toko kan. Tapi kan hitungannya gini Pak, Nah, misalnya omset Bapak sehari 2 juta, ya. keuntungannya kan hanya 200. Nah apakah mungkin yang 200 itu diganti sama pihak Sampurna? Kan gitu. Ya, Hanya keuntungannya saja kan? ya saya bilang tadi kalau misalkan cuma keuntungan 200, Mhm. kalau misalkan seminggu baru berapa sih? Baru 1,4. 1,4. Ya. Sekarang modal kita kembali nggak? Nggak kan? Mhm. Nah kalau itu tetap aja nggak masuk kan. Ya. Tapi kembali lagi saya bilang, saya mengerjakan ini selama saya sebagai pengurus, saya dengan benar-benar hati yang keikhlasan, Ya. tulus, tidak berharap apa-apa. Misalkan mau dikasih pun tidak menolak, namanya rezeki ya. Ya. Tapi yang jelas saya tidak berharap banyak. Tapi saya akan lebih senang apa yang selama ini saya jalankan itu berhasil dan toko-toko itu bisa maju, bisa berkembang, bisa bertahan. Itu saya udah di situ udah merasa bahwa saya tuh sebagai pengurus tidak sia-sia gitu. Tanpa digaji pun dengan teman-teman kita bisa maju, kita tuh udah senang banget itu sebetulnya. Jadi selama ini yang saya harapkan itu yang jelas teman saya tuh bisa maju sampai sekarang bisa bertahan walaupun persaingan tambah ketat dengan adanya toko-toko modern. Itu bangga banget saya sebagai pengurus walaupun saya tidak berharap banyak, terus toko saya juga sering tutup. Kembali lagi teman-teman puas, teman-teman senang, teman-teman bisa maju bersama, itu udah buat saya sendiri, buat hati saya itu udah merasa senang banget. Oke. Ini baru berapa menit waktunya? 60 menit. 33 menit. Oh, masih ada waktu. Minimal satu pertanyaan lagi yang saya pengen tanyakan ya. Cuman agak gerah ini. Ini AC-nya nyalain dong. Aduh, gimana sih? Ini gerah banget ini debatnya ini. Servis sekali ya AC-nya. Harusnya kita dapat donatur lah. Belum. Ya, tenang aja. Kita kan bentar lagi mau Lebaran ya, jelas ya. 2 hari lagi kita mau menyambut hari kemenangan. Intinya SRC berlebaran. Cuman ada beberapa kendala. Satu, SRC nggak bisa pulang kampung karena adanya PSBB, betul? Iya. Keduanya, kita tetap menikmati yang namanya Lebaran, Idul Fitri. Bahkan sholat Idul Fitri pun saya sempat lihat MUI mengesahkan bolehlah sholat Idul Fitri mau di lapangan ataupun di masjid. Cuman apakah kita masih bisa berkeliling ketemu sanak saudara kita? Yang jelas gini, kembali lagi kita ke pribadi kita masing-masing ya. Oke lah, misalkan PSBB sekarang sudah dilonggarkan, Ya. dan ada pernyataan dari MUI juga kita boleh sholat Id di masjid atau di lapangan. Tapi dengan posisi seperti ini, saya pribadi ini masih ada rasa was-was. Ya. Karena ternyata dengan dilonggarkannya PSBB itu ternyata penularan itu bukan sedikit sekarang. Malah bertambah ya? Kemarin sempat dengar sampai 1000 kasus kan. Nah, itu udah sebagai peringatan seluruh kita. Oke lah, memang kita dengan keterbatasan atau dibatasi dengan untuk keluar kemana-mana, memang kita sekarang udah mulai jenuh ya. Tapi kembali lagi kita sendiri otomatis ada rasa takut. Gitu. Jadi kalau saya sendiri nih, saya pribadi nih, saya sih masih berpikir 2 kali ya untuk keliling atau untuk kita sholat berjamaah atau kita mengadakan sholat Idul Fitri secara bersama. Saya sendiri masih ada pertimbangan rasa takut karena penularan itu gampang sekali gitu. Cuman ada apa ya, bukan kabar burung ya, entah itu fakta ataupun kabar burung juga, bahwasanya COVID-19 ini nggak akan bisa hilang dari dunia. Karena sampai saat ini pun saya masuk ke rumah sakit, itu saya kebetulan baru habis lahiran, banyak poster di situ mengatakan
sampai saat ini vaksin dari COVID-19 itu atau obatnya intinya belum ditemukan. Bahkan mungkin masih 2 tahun lagi untuk ditemukan. Nah, justru dengan obatnya yang tidak ditemukan itu, pemerintah berharap masyarakat berdisiplin. Karena dengan disiplinnya pemerintah, disiplinnya masyarakat, itulah sebetulnya yang mencegah, yang bisa mengobati. Karena untuk memutus mata rantai penularan kan. Sekarang walaupun misalkan ada obatnya, tapi kalau masyarakatnya tidak menjalankan apa yang dikeluarkan peraturan dari pemerintah, tetap aja percuma itu kalau menurut saya. Sebenarnya Pak, yang mereka sekarang dilarang keluar, tetap keluar. Sedangkan penularan itu kan memang bersentuhan langsung kan, itu cepat banget kan. Walaupun ada obatnya, oke lah yang satu diobati, tapi yang satu lagi menularkan, tetap aja kan berantai, nggak selesai-selesai. Tapi dengan tanpa ada obatnya, tapi kalau masyarakat mau mengikuti peraturan pemerintah, itu serasa itu salah satu obat yang paling mujarab, tanpa ada persentuhan keluar. Cuman ini buat terakhir tapi nggak usah dijawab. Andai COVID-19 itu memang tidak ada obatnya dan kita harus berdamai di dunia ini dengan adanya COVID, karena COVID memang sudah ada dari dulu, corona itu sudah ada dari dulu. Nah, andai memang sampai 10 tahun ke depan COVID-19 ini tidak bisa diobati, apakah kita bisa menerima dengan kondisi tersebut? Yang dijawab, karena kita akan menyudahi obrolan kita ini terlalu panas. Mungkin di episode kedua kita akan lebih banyak ngebahas itu. Ngobrol santai Barak HP pamit. Semangatnya untuk maju dan jadilah pribadi yang optimis. SRC berhak maju, SRC wajib maju, bahkan SRC harus jadi nomor 1. Karena SRC dekat, hemat, bersahabat. Kami dari SRC Jakarta Timur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.